Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 ini tentang keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan kompleks, yang tidak hanya menuntut jawaban langsung tetapi juga merangsang proses berpikir kritis dan analitis pada siswa. Tujuan daripada keterampilan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, memperdalam pemahaman dan memunculkan gagasan-gagasan yang baru. Mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Itu mengembangkan kemampuan siswa untuk yang pertama mengatasi masalah. Pertanyaan yang relevan membantu siswa menganalisis masalah dan menemukan solusinya. Yang kedua, berpikir kritis dan tajam, yaitu pertanyaan-pertanyaan tingkat lanjut mendorong siswa berpikir mendalam, tidak hanya pada permukaan saja. Terus yang ketiga adalah mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Melalui proses bertanya, siswa diajak untuk menyusun konsep atau gagasan yang baru. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Yang perlu diperhatikan komponen-komponen bertanya lanjut, yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Yang kedua, memperhatikan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan melacak. Yang keempat, meningkatkan interaksi antar siswa. Pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom, itu yang pertama adalah mengingat, remember atau knowledge. Yang kedua, memahami atau understand. Yang ketiga, menerapkan atau application. Yang keempat, menganalisis, analyze atau analisis. Yang kelima, mensintesis, yaitu synthesize, create. Yang keenam, mengevaluasi, evaluation itu. Nah, ini selanjutnya adalah mengingat itu pengertiannya adalah di situ menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kata kerja operasionalnya itu mengingat, memorize, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, atau menyebutkan. Nah, contohnya apa nama ibu kota Sumatera Barat dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis, apa warna bendera negara Malaysia. Ini untuk mengingat. Selanjutnya, memahami itu menunjukkan kepada pemahaman secara mendalam, itu mendeskripsikan, uraian, membandingkan, mencari perbedaan. Nah, contoh soalnya ya, pertanyaannya apa perbedaan mamalia dan reptil, gambarkan ruang kelas A1 dan kelas 1A dan kelas 1B, bandingkan mata uang giral dan kartal. Terus selanjutnya adalah menerapkan itu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Kata kerja operasional itu biasanya digunakan adalah menerapkan, menggunakan, memecahkan, atau mengembangkan. Contohnya dalam bentuk soalnya adalah bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Nah, selanjutnya adalah menganalisa. Nah, pengertiannya adalah memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian. Nah, kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, analyze itu menyimpulkan, mengelompokkan, mengklarifikasikan. Contoh soalnya, mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Nah, terus selanjutnya adalah mengevaluasi. Maksudnya menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas
Itu kata kerja operasionalnya menyetujui, memutuskan, berargumentasi, memberikan pendapat. Ini kebiasaan digunakan di dalam forum diskusi. Nah, contohnya metode apa yang paling efektif meningkatkan minat baca siswa? Mengapa? Nah, selanjutnya, apa menurut kamu benarkah pelajaran IPA itu terlalu sulit? Selanjutnya adalah mensintesis atau menciptakan. Pengertiannya menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Kata operasionalnya menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat, dan mendesain. Nah, contohnya adalah buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, komponen penting dalam bertanya lanjut itu adalah urutan pertanyaan. Itu pertanyaan sebaiknya diberikan secara bertahap, dari tingkat yang lebih sederhana atau LOTS, itu lower order thinking skills, ke tingkat yang lebih kompleks, itu HOTS, higher order thinking skill. Jadi itu urutan pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan melacak. Ini digunakan untuk memastikan pemahaman siswa dengan jenis pertanyaan seperti itu klarifikasi ide atau gagasannya. Terus meminta siswa memberikan alasan di balik jawaban. Itu. Selanjutnya meminta siswa kesepakatan pandangan antar siswa. Terus meminta siswa ketetapan jawabannya dan relevansi daripada jawabannya itu sendiri. Selanjutnya adalah meminta siswa untuk memberikan contoh yang nyata. Selanjutnya meminta siswa jawaban yang kompleks. Selanjutnya meningkatkan interaksi antar siswa, itu meminimalis peran guru namun menekankan pada interaksi antar siswa. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide-idenya atau gagasannya. Right. Jadi guru di sini berperan menjadi fasilitator yang mengarahkan diskusi antar siswa. Ini akan mendorong kolaborasi dan kemampuan siswa di dalam berkomunikasi antar mereka. Bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran? Penerapan dalam pembelajaran ini harus ditingkatkan untuk keterampilan bertanya lanjutan ini. Kesimpulannya adalah keterampilan bertanya lanjut melibatkan beberapa elemen, diantaranya mengajukan pertanyaan berdasarkan tersebut belum. Pertanyaannya berikan fokus pada tingkatan kognitif, itu seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengajukan pertanyaan pada tingkat yang lebih tinggi seperti menganalisis atau mengevaluasi, mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Selanjutnya, urutan pertanyaannya terstruktur. Pertanyaan diajukan dalam urutan yang berurutan dari yang lebih sederhana LOTS hingga yang lebih kompleks atau HOTS. Ini membantu siswa untuk berkembang secara bertahap dalam kemampuan berpikir mereka. Mungkin secara keseluruhan keterampilan bertanya lanjut bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, memperdalam pemahaman siswa, dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.